Halo semuanya, di sini saya akan akan bercerita ya, bagaimana saya itu belajar ingin menjadi back-end developer ya. Saya sendiri itu orangnya bukan dari background teknik ya. Saya tidak ngerti apa-apa tentang bahasa pemrograman, bahasa kode-kode, tetapi itu saya alami ketika saya bekerja di perusahaan. Kebetulan saya di bagian accounting ya. Di bagian accounting itu pada waktu itu ada orang yang lulusan Amerika. Pada waktu itu masih mempergunakan bahasa pemrograman DBIS 3 ya, yaitu bahasa pemrograman yang pertama kali itu dipergunakan untuk memprogram perusahaan tentang pembuatan stok, pembuatan nota penjualan, juga untuk membuat laporan keuangan neraca laba rugi. Jadi itu adalah background ketika saya ingin belajar programmer ya. Sampai akhirnya saya juga sempat kursus tentang DBIS 3 waktu itu ya. Terus karena tertarik saya terus belajar, akhirnya saya belajar VisualPro Pro. Alhamdulillah untuk VisualPro Pro lumayan menguasai. Kemudian saya juga ketika ada internet yang mulai populer, saya sudah mulai belajar pemrograman PHP. Tetapi karena waktu itu untuk belajar PHP itu sulit sekali ya, karena tidak seperti sekarang ini ya, banyak tutorial yang ada di YouTube. Jadi waktu itu saya itu belajar PHP pakai ya di internet lah, cari-cari tetapi saya ketika menghadapi masalah itu juga sulit. Nah ini adalah website saya yang ingin saya edit ya, karena beberapa kesalahan ya, banyak kesalahan, masih belum sempurna. Ini adalah kalau kita klik order itu harus login dulu ya, karena ini nggak bisa login maka harus register dulu. Ini adalah registrasi dulu ya, seperti ini ya. Ditulis full nama, setelah itu seperti ini ya, itu sudah registrasi berhasil ya. Kemudian setelah registrasi berhasil ya, tentu saja kita login dulu ya, yang baru register tadi itu ya. Seperti ini ya, ini menu-menu register ya, menu-menu user ya, ini ya, ada belanja, ada edit profil, seperti itu, ada pasang iklan. Mungkin kita bisa buat website pasang iklan ya. Itu kalau kita lihat di internet itu pasang iklan, terima pasang iklan itu kalau sudah trafficnya tinggi itu bisa menghasilkan uang ya. Nah ini kita ya, user tadi itu yang daftar mengedit ini ya, profil ya, tentang tanggal lahirnya, tentang alamatnya,
tentang banknya ini dipergunakan kalau akan membeli barang, ataupun mungkin bagi yang ingin menjadi afiliasi kami ya, itu bisa Anda nanti bisa mendapatkan uang dari situs kami ya. Tapi ini memang belum sempurna ya, jadi masih kami rencanakan. Jadi kalau Anda nanti ingin mendapatkan penghasilan secara gratis, tidak ada biaya ya, Anda hanya menjadi afiliasi kami, terus kemudian Anda kami beri linknya, disebarkan kepada teman-temannya. Nah, ini berarti sudah teredit ya, tadi edit profil ya. Nah, setelah edit itu nanti bisa belanja ya. Nah, ini belanja ya. Order, maksudnya order dulu, nanti kalau sudah cocok ya. Nah, itu beli sekarang ya. Nah, itu kalau sudah beli seperti itu ya. Ada belanja seperti barang apa yang mau diambil, dikupai lagi, mau ngambil apa lagi ya. Nah, itu ada dua ya, beli dua item, beli item dua item ya. Jadi ini sudah bisa dibilang ini back end development ya, karena sudah bisa berinteraksi dengan user ya, atau dengan pembeli ya. Nah, tugasnya back end developer itu adalah ya bisa menyambungkan antara user, antara pembeli dengan pemilik website ya. Kalau front end development itu adalah bisa seperti mendesain ya, bagaimana tampilannya ini. Saya sendiri juga nggak bisa desain ya, nggak bisa jadi front end development ya. Saya ini hanya belajar apa ya, sekedar belajar lah, belajar PHP, terus MySQL, terus CSS. Nah, CSS ini saya barusan sekarang aja tahu ya, karena di YouTube itu kan banyak contoh-contoh ya. Kalau dulu saya enggak tahu ya, waktu pertama kali membuat website itu enggak ngerti tentang CSS ya. Jadi saya tinggal download template aja yang ada CSS-nya, tetapi saya bingung ya, karena nggak punya guru ya, jadi mencari-cari gimana cara, nggak tahu. Nah, setelah era zaman sekarang ini baru kita pelajari CSS itu seperti ini. Sedangkan untuk JavaScript ya saya tidak paham ya. Nah, ini adalah barusan pasang iklan ya. Jadi kalau sebagai front end development itu kalau menjadi back end development itu Anda bisa membuat website seperti pasang iklan,
pasang lowongan kerja, biro jodoh, seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah bisa menangani database ya kalau back-end development ya, karena itu berhubungan dengan coding-coding ya. Dengan coding-coding yang dihubungkan dengan database itu bisa pakai MySQL, MongoDB, Firebase. Nah ini saya belum pernah mencoba Firebase, MongoDB itu belum pernah. Tetapi